Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin dzibalin walam yubda bihamdillah fahuwa aqta. Semua amal baik, perbuatan yang positif, kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, maka perbuatan itu putus, tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut solawat di dalamnya, maka majelis itu antanajifah, majelis busuk, berbau, berulat, bangkai. Kita tidak ingin majelis malam ini menjadi majelis bangkai. Maka kita ucapkan solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Kalau tidak sayang pada anak-anak, tidak hormat pada orang tua, bukan umat Nabi Muhammad. Maka anak-anak saya sayangi. Mereka lari, lompat, diam. Jangan besarkan mata. Karena kita sayang pada mereka. Dan bapak-bapaknya, ibu-ibunya, orang tua-tua kita, semua kita muliakan, kita hormati. Malam ini saya diapit, di sebelah kanan saya Al-Mukarram, Ustadz kita, guru kita semua, Al-Mukarram, Al-Ustaz Ahmad Ridwan. Sedangkan di sebelah kiri saya tertulis di dada beliau Bang Roni. Ro artinya pandanglah, ni aku. Roni, look at me. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di antara ajaran Islam adalah kita menatap mata orang lain, berjabat tangan, bertatap muka, bertegur sapa. Seandainya masuk surga itu cukup dengan ibadah tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, baca Quran zikir, tegak rukuk sujud, baca Quran zikir. Tentu Nabi Muhammad SAW tidak akan turun ke kota Makkah, cukup di Jabal Nur. Turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun wahyu, baca Quran, salat, zikir, puasa, cukup. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Dia turun menghadapi Abu Lahab, menghadapi Abu Talib, menghadapi Abu Bakar, menghadapi Abu Sufyan, menghadapi Abu Gurun Pasir. Jadi, yang poin pertama yang perlu kita fahami, saya lihat jam supaya tepat waktu. Jadi, kalau nanti dalam perjalanan dakwah ini, Ustadz kok berat sekali ya menghadapi teman, menghadapi lawan, menghadapi partner, menghadapi, itulah kehidupan. Karena kalau ringan-ringan saja, enjoy-enjoy saja, ya tinggal di gunung. Besok pagi ambil tas, isi pakaian, pergi ke gunung. Aman di sana Pak Ustadz? Ya ketemu kalajengking, Nyi Roro Kidul. Nah di laut. Ternyata pengetahuan Ustadz tentang hantu luar biasa. Saya pun hafal juga Ustadz. Sundel bolong, Nyi Blorong, Begu Ganjang, Tuyul semua. Sirangan rukyah, Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ini tantangan. Jadi bagi sebagian orang, kenyataan yang dihadapi hari ini, beban dakwah membuat dia stres. Saya stres Ustaz Somad. Kenapa menghadapi dakwah yang tak pernah selesai? Tapi bagi sebagian orang, justru yang dihadapi sekarang ini menjadi adrenalin, bangkit semangat dia. Kira-kira komunitas kafilah solihin ini termasuk yang down dengan kenyataan atau termasuk yang bangkit semangat? Masya Allah, perempuan yang semangat. Laki-laki memang begitu biasanya, mereka dipendamnya dalam hati. Diam, 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 tiba-tiba udah 3 aja. Anaknya maksudnya. Nah, jadi kalau sudah kita pahami bahwa dakwah itu adalah mengajak orang, dan dakwah secara bahasa, mohon Ustadz Ahmad Ridwan kalau saya keliru luruskan. Ad-da'watu ila ta'am, itu dalam kamus. Dakwah artinya ngajak orang makan. Makanya kalau ada pengajian nggak makan, itu nggak dakwah. Ustadz nyindir nih, enggak, saya udah makan duluan.
Dulu kenapa dakwahnya para habaib kiai itu begitu dimari masyarakat? Ngaji dengan Habib Fulan Ustadz, motong kambingnya 10 ekor. Ngaji dengan Kiai Fulan Pak Ustadz, panen padi langsung potong ayam. Tapi di zaman-zaman kita, di kampung-kampung, malah orang motong ayam itu cuma 2 kemungkinan aja. Yang pertama dia sakit, yang kedua ayam itu sakit. Jadi artinya maknanya apa? Dakwah adalah ngajak orang makan. Ad-da'watu ila ta'am, ngajak makan. Kira-kira kalau ngajak makan, ungkapan bahasa yang dipakai kasar atau lembut? Lembut. Ustadz, silakan makan Ustadz. Ada tak orang nyuruh tamu makan? Makan. Mana ada? Oleh sebab itu maka dipahami ini dengan baik. Ad-da'watu ila ta'am, menunjukkan bahwa dakwah ini mengajak orang. Maka kata Allah, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu, bukan ke jalan mazhab, bukan ke jalan partai, bukan ke jalan orang manusia, bukan ke jalan mengkultuskan tokoh. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi ada orang yang tidak mempan hanya sekedar ceramah. Wajadilhum, mesti berdebat. Wajadilhum, debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Ustaz Abdul Somad itu seorang pendakwah, perlu diluruskan. Coba lihat bunyi ayatnya. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah. Yang dimaksud dengan dakwah itu mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Abdul Somad tadi di masjid Al-Latif. Di masjid kira-kira yang udah di masjid itu orang baik apa orang jahat? Orang baik. Sekarang ngomongnya di depan kafilah solihin. Orang yang sudah baik. Makanya selalu saya katakan, saya bukan da'i. Saya bukan menggeluti dakwah. Saya hanya ngajar pada orang yang sudah baik. Lalu yang hakikat dakwah yang betul-betul ngajak orang ke jalan Allah itu siapa? Di antara komunitas ini dia tidak LCMA, dia tidak ustadz, dia tidak hafal Quran, tapi sebenarnya dialah yang da'i itu. Karena dia yang mengajar secara face to face, MLM, mulut ke mulut, yang kawannya sebelumnya di jalan Sakau menuju jalan Surau. Abdul Somad setelah ngumpul semua, yang sebelumnya mabuk, yang sebelumnya error, yang sebelumnya hang, korslet, kontak, mati setengah. Setelah ngumpul semua, barulah Abdul Somad disangka, direkam, diupload, disangka orang yang berdakwah itu Abdul Somad, padahal bukan. Saya malu nanti ketika di akhirat dipanggil Allah Ta'ala, apa kata malaikat? Berikutnya kita panggil da'i fi sabilillah. Abdul Somad sudah siap-siap mau maju. Kafilah solihin. Da'i fi sabilillah. Sudah siap-siap lagi mau maju. Musawarah. Da'i fi sabilillah. Sudah siap mau maju lagi. Muslim United. Saya ya Allah, ente nggak masuk. Karena ente nggak pernah ngajak orang dari jalan diskotik, dari jalan setan, dari jalan maksiat. Ente hanya menceramahi orang yang sudah baik. Jadi jangan sepelekan peran teman sahabat kita. Dia tidak pernah tablik akbar di stadion yang 100.000 orang. Dia tidak punya viewer, follower seperti followernya Dia tidak pernah menjadi orang yang viral, tapi di catatan malaikat nama dia tak pernah berhenti disebut-sebut. Malaikat sudah lama ingin berjumpa dengan dia, dan ketika dia meninggal dunia pintu-pintu langit bertanya, mana orang yang amalnya dicatat tidak putus? Karena dia yang disebut Nabi, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat masuk dalam golongan itu insyaallah. Jadi kalau kita paham hakikat ini, jadi ustadz gak sombong.
Jangan jadi jamaah nggak minder. Kalau kita paham hakikat dakwah ini, jadi ustadz nggak angkuh. Dan jadi jamaah pula tidak rendah diri. Mentang-mentang dikasih kursi, minuman, bonbon, kue 3, 4, mikrofon, baju baru lagi. Lalu kemudian muncul ego, aku yang paling hebat, aku yang paling mulia, aku. Kalau selalu berkata aku, saya, lalu apa beda kita dengan Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Apa beda kita dengan Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Apa beda kita dengan iblis? Ana khairum minhu. I'm better than him. Apa bedanya? Ternyata habis makan kue ini lancar bahasa Inggris kita. Oleh sebab itu maka pahami hakikat dakwah, mengajak orang. Walaupun hanya menyelamatkan sehelai rambutnya, walaupun hanya menyelamatkan lehernya, menyelamatkan tengkuknya, menyelamatkan lengannya, dengan tidak pakai Quran, tidak pakai dalil, tidak pakai hadis, hanya teguran saja. Mbak, cantik ya kamu, tapi kalau dibungkus kain kapan nanti gimana? Lembut tapi mengena, daripada berapi-api nggak kena. Ya nggak matang kalau nggak kena api. Oleh sebab itu maka pahami dakwah ini dengan baik. Ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Apa kata Syekh Umar Tilmisani? Kulluna du'at qabla kulli syai'. Sebelum menjadi apapun kita adalah juru dakwah. Dalam Islam tidak ada yang disebut dengan holy man. Hollow man film. Tak ada dalam Islam yang disebut holy man, manusia suci. Gimana? Sudah berdakwah? Itu bukan urusan saya, itu urusan Ustadz Ahmad Ridwan dengan Ustadz Somad. Bukan, dakwah ini urusan kita bersama. Tapi kalau nanya masalah bahasa Arab, ke Ustadz Ridwan, karena beliau mendalami bahasa Arab di Libya. Kalau mau nanyakan masalah fikih, ke Ustadz Sarwat, karena beliau punya www.rumahfikih.com. Jadi ada spesialisasi ustadz-ustadz kita, tapi dakwah jangan diserahkan kepada ustadz. Dakwah itu tanggung jawab kita bersama. Tapi orang yang salah paham tentang dakwah, dia langsung, bro, yuk sholat yuk. Apa ente ngajak-ngajak anak sholat? Ente kan sarjana teknik. Dia nggak ngerti. Ngajak sholat itu mau advokat, mau lawyer, mau pengacara. Sama tiga-tiga. Mau artis, tapi kalau sudah bicara tentang masalah hukum haram, halal, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, syarat, rukun, wajib, itu baru spesialisasi bidangnya masing-masing. Adapun dakwah, tanggung jawab kita bersama. Kalau sudah dipahami ini poin yang pertama. Yang kedua, dakwah ini ada caranya. Dakwah. Ustadz Somad pakai apa dia menyampaikan dakwah? Tablik akbar, ceramah, tausiah, khutbah, seminar, lokakarya. Ada orang yang tidak pernah ceramah, apakah dia tidak pernah berdakwah? Tidak pernah ceramah sekalipun, diam saja. Tapi justru perolehan zakat lebih tinggi daripada yang ceramah. Ustadz ngomong siapa nih? Tentang saya. Saya jadi tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi 5 tahun. Perolehan zakat 1,2 M. Enggak naik-naik. Tapi ada orang yang enggak pernah ceramah tentang zakat. Pas diumumkan, zakat kami sekarang 10 M. Enggak pernah dia ngomong zakat ceramah. Kok bisa zakatnya lebih tinggi? Ternyata dia pakai perda. Peraturan daerah. Siapa yang tidak membayar zakat, pegawai BUMN, PNS, pengusaha, maka akan dikenakan bla bla bla. Pengusaha yang bayar zakat, maka pajaknya berkurang. Siapa yang bisa membuat aturan itu? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dia menganggap itu amanah. Kalau tidak, dia menjadi DPR juga, Dewan Pencekik Rakyat. Nah,
Oleh sebab itu maka jangan kita anggap bahwa yang berdakwah itu hanya ustadz, mubaligh, LCMA, doktor, profesor, kiai, buya, bukan. Tapi ada orang-orang, nah kita sedang posisikan diri. Mungkin ada di antara adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang 5 tahun ke depan mungkin dia mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif atau menjadi calon wali kota, calon bupati, calon gubernur. Kita pahami bahwa itu hanyalah profesi dia yang kedua. Profesi dia yang pertama adalah dakwah, da'i. Orangnya da'i. Syukron antum sudah meluruskan. Saya bilang tadi itu adalah profesi dia saya maksud saya dakwah. Beliau bilang da'i Ustaz. Insyaallah. Artinya kalau ngomong di kafilah solehin hati-hati salah. Nanti ada di antara kita yang terjun ke politik. Itu profesi kedua. Yang pertamanya adalah dakwah. Ada di antara kita yang sibuk bisnis. Itu kedua. Yang pertama dengan bisnisnya itu dia berdakwah. Kenapa kalau sudah bicara Islam orang menjadi tidak menarik? Alah paling-paling ngaji. Karena bintang iklannya tidak menarik. Letoy, loyo, lesu, bawaan mau mati. Coba kalau ketemu dia dengan geng kafilah solihin. Ganteng, kaya, gak ada utang. Jadi kadang Islam ini produk yang high quality. Tapi kenapa orang tidak menoleh melihatnya? Bintang iklannya tidak menarik. Bayangkan ada produk susu dari Jerman untuk meningkatkan berat badan. Tapi bintang iklan yang endorse saya. Minumlah. Diminum 3 kali pagi Anda akan sehat. Orang enggak percaya. Oleh sebab itu maka tampillah apa kata ungkapan ulama Mesir, al-Islam mahjubun bil muslimin. Cahaya Islam yang terang benderang itu terhalang oleh siapa? Oleh orang Islam itu sendiri. Bicara tentang kemapanan ekonomi, hidupnya morat-marit. Bicara tentang kebersihan, kotor jorok minta ampun. Pergi kita ke tempat teman sebelah kita, sampai bolak-balik nanya security, Pak, di mana toilet? Pergi ke lingkungan tempat kita, nggak perlu nanya, tarik aja napas panjang, langsung ketahuan di mana. Padahal kita bicara Islam agama yang bersih. At-tahuru syatrul iman, kebersihan, kesucian setengah dari iman. Tapi tidak ada real nyatanya. Mana contohnya itu? Islam itu menampilkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi tinggi Islam. Mana dia? Realnya mana? Nyatanya mana? Prinsip kebersihan, prinsip persamaan antar manusia, prinsip kesamaan di depan hukum, prinsip tentang tolong menolong. Mana dia? Orang mau melihat secara nyata. Maka yang namanya dakwah adalah bukan hanya ceramah, khutbah, tablik akbar. Ini salah satu sarana dakwah. Maka coba merenung sejenak, saya bisa apa? Saya bisa ngomong, berdakwah melalui lisan. Saya ngomong nggak lancar Pak Ustadz, tapi kekuasaan saya punya. Berdakwah dengan kekuasaan. Saya ngomong nggak bisa, kekuasaan pun nggak ada, tapi harta punya. Dengan hartamu. Saya harta nggak ada, kekuasaan nggak ada, ngomong pun nggak bisa. Mati aja lah. Tuh apa kau hidup? Buat semak dunia ini aja. Oleh sebab itu maka kita sedang merenung sejenak, kira-kira di mana kita. Sahabat-sahabat saya dari media, online, pers, kameramen, fotografer, mereka sebenarnya sedang berdakwah. Dan dakwah mereka resikonya besar. Banyak setelah tua matanya gini sebelah. Dari mana banner bisa cantik, baliho bisa cantik kalau bukan mereka yang mengambil. Ini foto acara malam ini luar biasa, nanti akan keluar foto saya sedang. Mereka yang bisa menampilkan, mengulang momen yang tak terulang, bisa mereka ulang, dilihat berkali-kali, seolah peristiwa itu nyata,
seolah peristiwa itu ada di depan mata. Siapa yang menampilkannya? Mereka. Kenali bakat masing-masing, kenali kemampuan diri, arahkan, inilah bidang pengabdian saya di bidang dakwah. Insya Allah kafilah solihin bergerak di bidang ekonomi. Amin. Jangan lupa, segala sesuatu dalam kehidupan ini berjalan karena ekonomi. Syahadat, ekonomi. Apa hubungan syahadat dengan ekonomi? Apa mungkin orang bisa bersyahadat kalau tak makan 7 hari 7 malam? Ash. Kenapa lancar dia waktu bersyahadat? Saudara-saudara sekalian, ini kita saksikan ada saudara kita yang mau menjadi calon mu'alaf akan masuk Islam. Jangan pulang dulu, bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Makan. Kenapa kalau tak makan? Syahadat, sholat. Sahkah sholat kalau tidak menutup aurat? Tak sah. Menutup aurat membeli kain. Benang dipintal, benang pula dipintal. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dijahit menjadi pakaian. Lama Pak Ustadz, beli aja yang jadi, kenapa? Uang, syahadat, sholat, zakat. Zakat jangan cerita lagi. Pembahasan kita hari ini adalah membahas tentang zakat onta. Kalau ontanya ada 5 ekor maka ada zakat 1 kambing. Ada zakat lembu, ada zakat 40 ekor kambing, maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Selesai acara zakat, ada pertanyaan? Tidak ada Pak Ustadz. Kenapa? Miskin semua. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Puasa yang paling afdal, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Siapa yang bisa sahur kalau tak ada nasi? Materi. 5. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan bagi orang yang mampu melaksanakan haji, istita'ah, mampu. Transportasi, konsumsi, akomodasi, terasi. Karena makanan kalau tak cocok di sana bisa tak sesuai makanan Arab. Sakit. Artinya apa? Bahwa semua terkait dengan ekonomi. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', memberikan air minum. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal dunia. Afa ta'asaddaq anha, afa atasaddaq anha. Kalau saya bersedekah, apakah sedekah saya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah. Ayu sedekatu afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Membeli air minum. Yang punya teori kita, sedekah yang paling afdal beri air minum. Yang membuatkan sumur bor nun di atas bukit siapa? Tetangga sebelah. Untuk program apa? Mengalihkan akidah. Yang menjual agamanya, keyakinannya, akhiratnya, surganya dengan baju kaos oblong, dengan mie instan, dengan sumur bor, anak disekolahkan. Mana orang Islam yang punya harta benda? Oleh sebab itu poin yang kedua adalah kenali potensi diri, manfaatkan untuk dakwah. Jadi kalau dipahami seperti ini, kita tidak akan nuduh saudara kita itu gila harta. Apalagi yang dia cari Pak Ustadz? Semua sudah ada, rumah sudah besar, mobil sudah besar, bini sudah besar. Apalagi yang dia cari Pak Ustadz? Dia pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang, menetes peluh keringat air mata. Dia bukan mau cari harta, dia mau kumpulkan harta menyelamatkan saudaranya di pedalaman, menyekolahkan anak yatim, bangun masjid, fakir, miskin. Begitu cara pandang kita kepada saudara kita. Apa bedanya sih? Dia sibuk cari harta, kita sibuk juga. Dia tidak bertuhan, kita bertuhan. Dia tidak bertauhid, kita bertauhid, sama-sama sibuk. Sibuknya sama, tapi orientasi hidupnya beda. Dia untuk memperturutkan hawa nafsu, sedangkan kita untuk mengajak orang ke jalan Allah. Sebab itu kenali potensi diri. Mudah-mudahan bisnismen, wanita karir muda belia kita ini menjadi da'i-da'i pejuang menolong agama Allah, insyaallah.
Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah ini? Apa jawab hawariyun? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Kami bisa apa Pak Ustaz? Apa yang kau bisa? Menjahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang menyiapkan tombak, siapa yang menyiapkan anak panah, siapa yang menyiapkan onta, faqad ghaza, maka dia sudah ikut berjuang, berjihad, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia mungkin yang tampak tampil ke depan Abdul Somad, yang kedengaran suara menggelegarnya Abdul Somad, tapi di akhirat lebih mulia, belum tentu. Mungkin ada yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, justru dia lebih dulu masuk surga 100.000 tahun perhitungan akhirat. Mudah-mudahan kita insya Allah sama-sama masuk insya Allah. Apa muat Pak Ustadz? Oh, pintu surga besar. Malah a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Pertama, pahami dakwah. Yang kedua, pahami potensi diri, kira-kira saya bisa bidang apa dalam dakwah ini. Yang ketiga, ada keikhlasan di dalam dakwah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin, tidak bercampur apa-apa. Baina farthin wadamin, ada air yang keluar dari farthin, kotoran, wadamin, darah. Kalau dia terkontaminasi dengan kotoran, berubah menjadi hitam. Kalau dia terkontaminasi dengan darah, dia berubah menjadi merah. Tapi air ini bisa keluar putih bersih, tidak hitam, tidak merah. Air itu bernama susu, laban, air susu. Air susu kambing tidak hitam. Kalau ada air susu kambing hitam, dua kemungkinan. Pertama, campur kena, tai kambing. Atau bercampur kopi. Kalau nampak nanti air susu tiba-tiba merah, berarti tercampur kontaminasi darah. Tapi bisa dia putih bersih. Coba pelajari bagaimana prosesnya itu. Begitulah ketulusan ikhlas niat. Jadi kalau cerita masalah tulus ikhlas niat, mana yang lebih bersih niatnya? Antara niat Abdul Somad dengan kafilah solihin. Lebih bersih niat kafilah solihin. Kenapa begitu? Karena mereka datang ikhlas, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau dalam hati kita masih lagi berpikir pujian membuat melambung, hinaan membuat murung. Pujian membuat terbang, hinaan membuat tumbang. Berarti belum karena Allah. Makanya selalu kita katakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tuluskan niat, bersihkan niat. Bro, ente kok jarang ketemu sholat di masjid sekarang? Saya kalau di masjid enggak ikhlas. Maka saya berusaha di kamar aja. Nanti lama-lama, ente kok enggak sholat lagi? Saya kalau sholat itu enggak ikhlas. Makanya saya pejamkan mata, sholat batin aja. Supaya enggak ada yang ngelihat. Ini kerja setan. Artinya apa? Jangan sampai tidak beramal karena hanya alasan takut tidak ikhlas. Kenapa ente nggak pernah lagi datang pengajian? Saya kalau datang pengajian itu rasanya nggak ikhlas. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Jadi kalau gitu gimana? Tetap sholat ke masjid, tetap ngaji, tetap baca Quran. Terlintas dalam hati ada riya, istighfar. Kan sering tuh kadang bapak ibu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba astagfirullah. Kenapa Pak? Ingat mantan. Kenapa Pak? Tadi tiba-tiba terlintas di hati saya ria, astaghfirullahaladzim. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ada orang-orang yang ketika terlintas dalam hatinya perbuatan yang tidak baik, zakarullah, astaghfirullah. Langsung ingat Allah, fastaghfirullaha lidzunubihim, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita jaga keikhlasan. Jangan lupa selipkan juga di antara doa munajat saudara-saudaraku di waktu malam. Ya Allah, jadikan Ustadz Somad orang yang ikhlas. Karena mungkin hati kita ini, yang namanya hati manusia, masih ngelihat like,
masih ngelihat share. Hati kita masih terpengaruh, masih terkontaminasi dengan pujian, masih cemas dengan cacian, masih sedih dengan pengusiran. Oleh sebab itu maka ini mesti kita banyak-banyak lillah. Hah? Nah, kok jadi curhat malahnya? Inilah. Untung Ustadz Ahmad Ridwan mengingatkan. Kalau enggak tadi udah lanjut kemana-mana. Beliau masih menjaga harga diri saya. Kata dia, Ustadz jangan curhat kali ini. Artinya betul-betul kita beramal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang selevel Abu Bakar Siddiq saja pun ketika di gua Jabal Sur itu ada juga rasa cemasnya. Orang kafir Quraisy maaf kencing dari atas. Abu Bakar di bawah dengan Nabi. Lau absara, seandainya mereka melihat kaki mereka ke bawah, la absarana, mereka pasti ngelihat kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka kita di dalam gua ini berdua wahai Abu Bakar, sesungguhnya kau salah, kita bertiga. La tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Oleh sebab itu orang selevel Abu Bakar aja pun masih cemas. Abu Bakar, apalagi Abdul Somad. Oleh sebab itu maka kalau datang cemas, takut, khawatir, ada orang lain yang mengingatkan kita. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah ini mesti kita pahami dengan baik. Yang keempat. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Pokoknya 60 menit. Yang keempat adalah menolong agama Allah ini tidak bisa sendirian. Nabi Musa alaihi salam begitulah hebat tenaganya, begitulah kuat dan besar fisik tubuhnya, begitulah kuat imannya. Tapi Nabi Musa alaihi salam tetap berdoa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli, berilah aku seorang penolong dari keluargaku, Harun akhi, Harun saudaraku. Nabi Musa ditolong oleh Nabi Harun. Nabi Isa siapa yang nolong? Padahal Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang sakit kusta, menyembuhkan orang sakit lepra, menyembuhkan orang lumpuh biiznillah, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah. Tapi dia tetap ditolong Hawariyun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menolong dia? Nabi Muhammad ditolong oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang ada biografinya 12.000. Yang tak ada biografinya kalau ditotal semua 114.000. Yang ada biografinya dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, dalam kitab Usudul Ghabah, semuanya 12.000 orang. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan yang menolong. Ada kawan yang menolong itu dengan kebijaksanaannya, Abu Bakar. Ada dengan hartanya, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi. Ada dengan gagah perkasanya, Umar bin Khattab. Ada dengan kecerdasan otaknya, Ali bin Abi Thalib. Ada dengan kelembutannya, Asma binti Abi Bakar, Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi tidak bisa one man show. Kenapa Ustaz Somad begitu pedenya di depan hari ini? Karena di sebelah kanan ada Ustaz Ahmad Ridwan, di sebelah kiri ada look at me, Bang Roni, sehingga menjadi pede. Coba kalau tadi saya sendiri di sini, mungkin saya pun agak grogi-grogi sedikit kan. Tapi ketika mereka ada keseimbangan luar biasa. Nah, ini semuanya adalah sahabat-sahabat dakwah. Maka saya selalu mengatakan, ini siapa ini Pak Ustadz? Ini sahabat-sahabat dakwah kita, ini partner dakwah kita. Maka jangan pernah one man show. One man show kan merek parfum Pak Ustadz. Betul juga. Maka kita harus bersama-sama. Dan nanti pun masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang berjamaah zumara itu nanti masuk surga.
Dan mudah-mudahan nanti kita pula berjamaah dengan kafilah solehin. Kafilah solehin masuk. Pas masuk kafilah solehin, ada Abdul Somad di situ. Tanya sama malaikat, kafilah solehin. Ragu. Karena semua kafilah solehin bajunya beda, saya sendiri yang putih. Saya sebetulnya bukan kafilah solehin, tapi pernah ceramah sekali. Masuk. Itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan komunitas yang baik. 5. Jangan ngaji teori melulu. Orang yang hafal ayat, hafal hadis, hafal qaul, hafal pendapat, hafal ijma', hafal qiyas hebat ini, tapi tidak pernah melihat praktek nyata di tengah masyarakat, hati keras. Bawaannya mau debat aja, bawaannya mau menyalahkan orang saja. Maka langsung praktek turun ke lapangan. Kalau sudah cerita ayat nanti Ustadz ngaji, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Langsung turun ke masyarakat. Ngaji hari ini, besok langsung. Kalau bisa ngajinya hari Sabtu, hari Ahadnya langsung ke panti asuhan. Sentuh hati. Karena hati ini kadang tidak tersentuh dengan kata-kata. Jamaah sekalian, sampai hatikah kita melihat anak yatim tidak bisa daftar uang sekolah sementara kita sibuk untuk ganti mobil baru? Sampai hatikah kita? Dalam hati jamaah. Emang gue pikirin. Tapi begitu melihat langsung nyata, besok melihat. Kata Nabi kalau mau hatimu lembut, at'imil masakin, langsung kasih fakir miskin itu makan. Kalau perlu pergi ke panti jompo langsung suapkan. Mak, bu, makan ya. Apalagi orang tua kita sudah meninggal, kita rasakan langsung. Pergi ke tempat anak yatim. Jangan cerita sodako, teori. Langsung selesai dapat gaji awal bulan, pergi ke toko beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, sarden 10 kaleng. Kok tiba-tiba ingat sarden Ustaz? Kan gak mungkin kita kasih dia ikan mentah. Minumnya apa? Minumnya biasa apa? Susu. Minumnya biasa apa? Teh. Beri yang biasa kita makan, beri yang biasa kita minum. Beras apa yang biasa kita makan, beras itu yang kita kasih. Bungkus, berapa kita sanggup? Serahkan kita. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Alhamdulillah yang Ustadz sebutkan tadi saya sudah amalkan Pak Ustadz. Kapan? Menjelang Ramadan. Ini yang menjadi penyakit kita. Merasa beramal padahal belum beramal, kerja setan. Merasa mudah benar padahal belum benar, kerja setan. Ngasih santunan cuma di bulan Sya'ban. Emangnya fakir miskin itu 11 bulan cuti. Penyantunan anak yatim bulan Sya'ban. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, mau disuruh puasa dia 11 bulan. Oleh sebab itu maka kasih santunan langsung. Saya mau juga ini langsung praktek. Yang sudah alhamdulillah, yang belum besok langsung. Besok pergi ke tempat panti jompo, panti anak yatim. Assalamualaikum Bapak Kepala Panti. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 200. Keluarkan, saya mau kasih bungkusan semua. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, nanti ketika melihat anak yatim itu menyuap nasi kotak, nasi bungkus yang kita bawa, ketika kita lihat orang tua jompo itu pakai kain sarung yang kita kasih, yang selama ini hati keras, meleleh air mata. Meleleh air mata. Tak 1 2 saya lihat orang meleleh air mata sedih. Kau sedih kenapa? Habis duit Pak Ustaz. Sangka sedih karena haru. Rupanya penyakit bakhilnya kumat. Na'udzubillah. Nah, ini semua yang saya sampaikan ini bukan hasil dari otak kepala saya, tapi dari hadis Nabi Muhammad SAW. At'imil masakin, kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Bapaknya sudah meninggal, dia sudah lama tak dapat kasih sayang, usap kepalanya. Usap kepalanya. Bapak belanja, belikan pakaian, belikan baju, belikan kain, belikan beras, kasih. Kasih ke istri, suruh ibu ngantar. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak ngantar, rupanya mak anak yatim itu cantik pula. Hancur dunia persilatan. Nah,
Ini semua jangan sampai hanya teori. Ada orang ngaji sana, ngaji sini, ustadz ini, ustadz sana, ikut pengajian pagi, ikut pengajian duha, ikut pengajian malam, ikut i'tikaf. Tapi tak pernah ada real nyata di tengah masyarakat. Gak bisa, hati kita nanti menjadi keras. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang mabuk. Orang mendustakan agama bukan orang yang berzina. Siapa orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah orang-orang yang mendustakan agama. Walaupun jilbabnya panjang, walaupun ke Makkah bolak-balik, kalau membiarkan ini tidak ada action sosial ini, termasuk dalam orang yang mendustakan agama. Jadi kalau hati keras, cari apa pelembutnya. Apa kira-kira yang melunakkan hati ini? Sudah pergi ke tempat panti jompo, sudah pergi ke tempat anak yatim, sudah pergi ke rumah sakit. Sering ke rumah sakit. Saya paling dalam sebulan itu paling tidak sekali ke rumah sakit. Melihat orang cuci darah, melihat orang kena buah pinggangnya, melihat orang kena diabetes, melihat orang yang kena jantung koroner, melihat orang di ICU. Di situ melunakkan hati kita. Oh, ternyata begini ya. Ini kenapa nih Pak Dokter? Cuci darah Pak Ustadz. Sekali cuci berapa? 3 juta. Sebulan berapa kali? 4 kali. Mahalnya. Kita gratis dicuci, diberikan buah pinggang masih sehat. Disitulah datang syukur kita kepada Allah. Tapi kalau bersyukur di rumah sakit, mengucap syukurnya jangan kuat-kuat. Ya, nanti alhamdulillah. Tengok orang mati. Ini yang mengajarkan ini siapa? Bukan saya, Nabi. Idza maridha, kalau saudaramu sakit fa'udhu, kunjungi dia. Idza mata, kalau saudaramu mati, fattabi'hu, iringi jenazahnya. Kalau kau sampai mampu melaksanakan sholat jenazah, dapat pahala 1 bukit. Kalau sampai kau ikut ke tempat pemakamannya, dapat pahala 2 bukit. Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Ikut sampai ke pemakaman, lihat liang lahat. Begini tempat saya nanti ya. Tanya sama tukang gali, Pak, kalau bisa untuk saya nanti buat yang ukuran XL ya. Biar agak lebar sedikit. Bukan di situ kadar lapangnya kubur kita, bukan di situ letaknya makam kita, tapi kubur kita akan terang benderang, makam kita akan lapang karena amal soleh yang kita lakukan ketika hidup. Maka berpikirlah tentang rumah masa depan. Sekarang orang berpikir tentang rumah sebelum dia pensiun. Sebelum pensiun bolak-balik mengunjungi tanah yang sedang dikunjungi. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah siapkan 100 pintu kos-kosan. Mana Pak ini? Loh, bangunannya kok belum ada? Memang pintunya aja dulu Pak Ustaz. Apa ini? Memangnya yakin betul malaikat maut datang setelah pensiun? Ada yang lebih cepat daripada itu semua. Apa dia? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Mati. Apa yang akan kita bawa? Anak buah hati belayan jiwa pulang ke rumah. Istri yang katanya mau masuk ke dalam liang lahat itu gombal. Berapa banyak perempuan-perempuan yang nangis di tepi kubur. Papa. Orang lain nahan semua. Jangan masuk Bu, jangan. Kalau saya bilang masuk aja, masuk. Mana ada dia mau masuk? Coba nanti yang saya sampaikan ini praktekkan. Nanti kalau ada perempuan-perempuan mau masuk ke kubur suaminya, ingat ceramah saya ini, jangan tahan, biarin aja. Masuk. Mau dia masuk? Mana dia mau masuk? Maka berpikirlah tentang siapa kawan kita di dalam itu nanti. Siapa kawan kita di dalam itu nanti? Yarji usnani, yang 2 pulang ke rumah. Harta, mobil, selimut, beludru, tinggal semuanya pulang ke rumah. Ya baqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Kalau pernah kaki ini dibawa sholat berjamaah ke masjid. Kalau pernah mata ini menangis i'tikaf di tengah malam muhasabah. Kalau pernah mata ini membaca Quran. Kalau pernah telinga ini mendengar ceramah. Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim. Kalau pernah menyantuni fakir miskin. Itulah yang akan menjadi penerang kubur di dalam. Ustaz marah? Enggak, memang stylenya gitu. Oleh sebab itu maka
Ini kaji nggak bisa kalau tidak diamalkan. Makanya ada sahabat Nabi yang baca surat Al-Baqarah 8 tahun. 2 juz 4 lembar baca Al-Baqarah 8 tahun. Kok lama sekali? Karena saya baca satu ayat langsung diamalkan. Baca surat. Orang sekarang enggak, ngaji sana, ngaji sini, ngaji sana. Tapi jangan gara-gara ini besok enggak ngaji. Bro, jadi kita pengajian kafilah solihin, saya mau mengamalkan dulu yang kemarin. Maksud saya bukan gitu, terus ngaji sekalian amal. Sejalan antara ngaji amal. Orang kalau cuma berilmu saja, hafal dalil-dalil saja, bawaannya mau debat aja. Sama seperti pesilat baru belajar jurus. Baru belajar jurus monyet, itu bawaannya macam monyet aja. Tapi kalau dia mau mengamalkannya, tujuannya adalah untuk kesehatan badan, zahir dan batin. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga. Berikutnya yang saya sebetulnya ingat, cuma ngetes saja. Yang keenam adalah jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena kita ini lemah. Orang lemah mesti punya senjata. Senjatanya apa? Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Sependek-pendek doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa pakai ring. Ring pertama orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring yang kedua anak istri. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Habis itu teman-teman, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla. Jangan kau jadikan di hati kami hasad, dengki, dendam kesumat kepada saudara-saudara kami ini. Komunitas kami ini. Habis itu Pak Ustadz, ya doa sesuai apa yang mau didoakan. Anak, istri, kawan, komunitas, orang tua sudah. Siapa lagi yang belum ya datanya? Kalau perlu dicatat, diconteng. Udah. Dulu kami kalau mau pergi haji dari Kairo ke Makkah, naik kapal laut 2 hari 2 malam, naik bis dari Kairo ke terusan Suez 7 jam, habis itu naik kapal laut 2 hari 2 malam. Sebelum berangkat itu disediakan 1 buku. Besok mau berangkat, buku, catat doa titipan. Nanti dibaca di depan Ka'bah. Dulu zaman kami gitu dibaca. Zaman sekarang saya tengok enggak gitu. Dipoto. Apalah orang ini. Doa itu dibacakan, bukan dipoto. Zaman berganti, musim berubah. Zaman dulu saya kalau ketemu sama tuan-tuan guru, sama tuan syekh, Kak Kiai, Ustadz tolong doakan saya. Doa. Ya Allah jadikan anak ini dalamkan ilmu agamanya, Allah mafaqihu fiddin wa alim. Dulu gitu, sekarang enggak. Ustadz tolong doakan ya, langsung kamera keluar. Saya bilang untuk apa nih, mau diupload. Tapi masih syukur dia masih mau buat video doa tuh, udah alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi sekedar meluruskan saja, ini sudah baik tapi kita mau lebih baik. Nah ini doa jangan sampai lupa doa. Orang yang tidak mau berdoa orang sombong. Ini banyak orang sekarang nggak mau berdoa. Tadi ana lihat ente nggak berdoa, emang nggak doa? Alah yang lama aja belum makbul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dari Isya sampai subuh malam Jumat di bulan Ramadan tahun kedua Hijrah perang Badar. Sampai tangannya naik ke atas sorban Nabi jatuh, datang Abu Bakar Siddiq, hasbuka, cukuplah ya Rasulullah, doamu sudah terlalu panjang. Nabi tetap berdoa. Orang yang dijamin masuk surga, dijamin balas Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau akan dibalas ya Muhammad SAW. Dia tetap tak berhenti berdoa. Nah kita STJ, status tak jelas, nggak mau berdoa, sombong, angkuh. Maka jangan sampai tak mau berdoa. Dan kalau berdoa itu jangan dikapling untuk diri sendiri. Ada dulu orang Arab Badui berdoa depan Nabi. Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Doa kok dikapling. Doa untuk kita semua. Rabbana ighfir lana dzunubana. Nanti di akhir majelis kita bersama-sama berdoa. Tak tahu entah dari mulut yang mana, lidah lisan yang suci yang mana di antara kita ini yang mengetuk pintu-pintu langit. Mungkin yang berdoa Abdul Somad.
Tapi ucapan amin dari lidah yang baik itu yang justru menembus pintu-pintu langit. Makanya jangan berdoa hanya sendirian saja. Nabi SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa berdoa, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdoa dikabulkan. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsir, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Yang terakhir yang ketujuh. Kenapa Ustaz tujuh? Innallaha watir yuhibbul witra. Allah itu maha ganjil, dia suka yang ganjil. Makanya saya cukupkan 7. Makanya kami di sini ganjil. Hah? Nah, yang terakhir adalah tidak lain tidak bukan, yaitu menjaga ukhuwah. Karena kalau kita sampai lepas ukhuwah ini, na'udzubillah. Kira-kira kalau Abdul Somad meninggal, putus tak ukhuwah saya dengan Ustadz Ahmad Ridwan dan dengan Bang Roni? Tak putus. Mati Abdul Somad, meninggal dunia, tak pernah putus. Masalah mengirimkan Al-Fatihah, ayat mungkin ikhtilaf. Tapi masalah doa tak ada ikhtilaf. Bapak Ibu, adik-adik, sahabat-sahabat saya akan datang ke Pekanbaru mencari mana kuburan Abdul Somad. Dan saat itu mengajarkan doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Oleh sebab itu ukhuwah ini harus tetap dijaga. Jangan sampai putus. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Orang barat itu Pak Ustadz kaya, rezekinya lancar, padahal dia tak ada silaturahim. Siapa bilang orang barat enggak silaturahim? Cuma namanya tidak silaturahim. Apa namanya? Family gathering. Apa namanya? Touring. Touring. Apa namanya? Coffee morning. Coffee, kopi. Morning, pagi. Coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Enggak ada modal. Kalau kita mana ada coffee morning, lontong sayur, nasi uduk, ayam penyet. Orang kita itu lebih lengkap silaturahimnya. Mereka menyebutnya apa? Network, jaringan. Itu sebetulnya namanya aja, substansi maknanya di dalam adalah silaturahim. Cuman orang kita ini karena nggak mau kalau pakai istilah-istilah itu. Hadirilah silaturahim. Kampungan. Tapi kalau dibuat di grup WhatsApp, hadiri besok. Bawa semuanya, family gathering, datang, isinya sama, ayam pop. Oleh sebab itu maka ukhuwah ini harus tetap dijaga. Termasuklah acara kita malam ini adalah untuk mempererat ukhuwah. Karena beban ini terlalu berat kalau kita pikul sendirian. Ya Allah, kami tidak pernah meminta Kau ringankan beban kami, tapi kami hanya meminta kepada Engkau, kuatkanlah bahu-bahu kami untuk memikulnya ya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 poin, mudah-mudahan bermanfaat, bermakna. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Ini pertanyaan. Saya hanya bisa menjawab pertanyaan yang ditulis dan disampaikan dengan kata-kata. Adapun melalui kolbu belum bisa. Mana tahu ada yang mau ngetes, coba kita tes, dia bisa nggak ya? Pakai telepati. Saya hanya bisa telekonferensi. Lebih didahulukan mana, sedekah atau bayar utang? Hidup ini ada namanya fiqhul aulawiyat, skala prioritas. Pertama fardu, di bawah fardu wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat, di bawah sunat mubah, di bawah mubah makruh. Zakat itu fardu apa sunat? Bersedekah itu sunat. Bayar utang yang sudah jatuh tempo wajib. Kalau begitu mana yang lebih didahulukan? Wajib bayar utang jatuh tempo. Tapi tidak semua hutang kita jatuh tempo. Kok kenapa nggak pernah bersedekah? Aku banyak utang. Kan belum jatuh tempo. Oh iya ya. Belum jatuh tempo ya tetap sedekah. Tapi kalau sudah jatuh tempo wajib bayar. Makanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman.
Idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, tempo harus jelas. Ustadz Ahmad Ridwan, saya ada keperluan sedikit minjam uang ya. Walaupun kita berteman, tetap Ustadz Ahmad Ridwan kalau mau menyelamatkan saya dari azab neraka nanya, bulan berapa Ustadz? Bulan Mei. Tahunnya? Banyak juga orang nyebut bulan, tahunnya nggak jelas. Maybe oh, maybe yes, maybe no. Bagaimana menyikapi problem sesama dai aktivis yang saling dengki sehingga melemahkan dakwah itu sendiri? Hadis riwayat Sunan Tirmidzi, namanya Imam Abu Isa ibni Saurah At-Tirmidzi, nama kampungnya Termes, perbatasan antara Uzbekistan dengan Afghanistan. Saya belum pernah ke sana. Lalu dalam kitab Jami' Tirmizi sama dengan Sunan Tirmizi, Sunan artinya sunnah-sunnah. Karena yang menyusunnya Imam Tirmizi disebut dengan Sunan Tirmizi. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Kalau orang itu sudah sholat, sudah dakwah, setan tidak menggoda dia lagi untuk nyembah dia. Sembahlah aku kata setan. Enggak. Tapi setan mulai menanamkan permusuhan di dalam hatinya. Oleh sebab itu maka di antara doa kita, la taj'al fi qulubina ghilla, jangan jadikan dalam hati kami ini ghil, hasadan, hasad, dengki, dendam, busuk hati, marah. Saya menganggap Ustadz Ahmad Ridwan adalah saudara saya, seiman, disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada hal-hal yang tak bisa saya sampaikan, beliau menyampaikan. Ada hal-hal yang saya tak mampu, beliau mampu. Maka kita pandang orang itu sebagai partner, bukan lawan. Dia kawan kita. Abdul Somad merasa hebat betul kalau ceramah. Tabligh akbar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun gak ada yang peduli. Anak SD. Ceramah saya di tempat anak TK. Semuanya ribut. Gak ada yang peduli. Sampai akhirnya saya lihat 5 menit, kacau nih. Udah hilang harga diri martabat gini. Enggak ada yang peduli. Akhirnya saya dapat ilham untuk memanggil pawang buaya. Kepala MDA, kepala sekolahnya. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah, boleh bantu saya? Datang kepala sekolah kecil. Dia ambil mikrofon, anak-anak lihat Ibu ya. Lihat Ibu, semua buaya-buaya patuh. Barulah di situ saya sadar, hei Abdul Somad, ada hal yang kau tak bisa, orang lain bisa. Maka anggap ini sebagai partner kita, kawan kita, bukan lawan kita. Ingat, ini adalah kawan kita, sama-sama mencari ridha Allah supaya turunnya rahmat dan barakah. Tapi kalau kita menganggap ini adalah lawan, sikut kiri, sikut kanan, tanduk ke depan, sipak ke belakang. Kalau ada orang mengaku dunia dakwah, tapi begitu sifatnya, tanduk kiri, tanduk kanan, sikut depan, sikut belakang, ini nanti Idul Adha kita siapkan pisau paling tajam. Ini casingnya aja orang, isinya kambing nampaknya. Langkah terbaik apabila melihat orang terdekat dalam keluarga melakukan hal yang bertentangan dengan agama itu bagaimana Pak Ustadz? Diajak amar ma'ruf, nahi mungkar. Caranya, betapa banyak niat yang baik tapi dikemas dengan cara yang tidak baik. Ini orang masih ring 3, ada yang sudah ring 1, ini yang sudah ngaji, yang sudah tekun. Ada ring 2, masih setengah-setengah. Dia masih ring 3, nggak bisa diceramahi. Dia masih ring 3. Tiba-tiba mentang-mentang ini kakak abang sudah ring 1, pulang langsung dipanggil. Hei setan, sini. Oh, nggak bisa. Harus dengan cara yang lembut. Mungkin untuk awal-awal jangan dulu pakai mulut kita, ikut mulut orang lain. Makanya saya kalau ada orang ngejek, apa itu artis-artis? Apa itu orang ceramah kayak gitu? Mungkin kalau kita langsung bacakan kitab, bacakan ayat, dia lari. Tapi dengan lagu, dengan musik, religi, dengan sentuhan, tersentuh hatinya, dengan akhlaknya,
dengan kegantengan yang ngajak, dengan ketulusan orang, akhirnya dekat, mulai mendekat, baru kita tarik. Ini sama seperti main bola, di depan sana ada striker, di sini ada back, di sini ada penjaga gawang, maka kita bagi-bagi tugas. Sama juga seperti ngajak ke rumah makan. Ada yang di pintu itu nggak pandai masak, nggak ada. Bukan, ibu mampir ke sini ya, ada lontong sayur, ada ini. Lalu kita mengatakan, ngapain ini? Orang masuk ke dalam itu kan gara-gara dia. Nanti setelah sampai di dalam baru ada satu yang ngasih menu. Mau makan apa? Mau minum teh panas apa teh dingin? Teh dingin, yang daun apa yang batang? Yang batang, minumnya di kamp apa yang ini? Kau bawa aja lah, aku haus dah katanya. Artinya apa? Bagi-bagi tugas dalam dakwah. Nah, jadi kalau ada keluarga kita yang begini, maka kita cari celah kira-kira bisa masuknya dari pintu mana. Pintu lagu, pintu kongko-kongko, pintu grup WhatsApp. Mungkin tidak kita langsung, kita ajak dulu dia masukkan nomornya dulu di grup-grup yang masih ring 3. Ajak pengajian kepada ustadz-ustadz yang khusus spesialis anak muda, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz, mungkin dia baru koneknya di situ, nanti baru udah serius. Begitu caranya, metode mengajak orang ke jalan Allah. Bagaimana mencapai ketenangan batin dan menghilangkan kecemasan. Kecemasan itu kan 911. Emergensi. Nah, di mana kalau kita lihat ada wajah orang pucat pasi, apakah cemas itu di wajahnya? Tidak. Kalau ada orang kena diabetes, mohon maaf, kakinya dipotong, apakah cemas itu di kakinya? Tidak. Letak kecemasan itu kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik maka dia menjadi baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, hati. Hati apa jantung Pak Ustadz? Sebetulnya terjemah yang betul jantung. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya macam jantung pisang. Sebesar mana? Sebesar genggaman kita. Kalau kebetulan orangnya tegap, besar. Abdul Somad ya sebesar ini. Berdegup berdetak sebelah kiri. Kalau normal, kalau banyak utang. Makanya kata dokter jangan sampai kena serangan jantung. Si Anu kemarin yang ikut pengajian di masjid kita di mana sekarang? Meninggal mendadak kena serangan jantung. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kenapa dia meninggal? Kena kurap. Nggak ada. Jadi sebetulnya Nabi sedang beri perumpamaan. Kalau secara medis yang paling penting di badan ini jantung. Maka dalam Islam yang paling penting di dalam badan ini juga adalah hati, jantung. Maka diisi dengan apa dia? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Ambil air wudhu, sholat sunat, off-kan otak, on-kan kolbu. Off. Hidupkan sini. Apa zikir yang paling kau suka? La ilaha illallah. Baca banyak-banyak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Apa zikir yang paling kau suka? Tasbih. Saya sukanya pakai lantunan. Subhanallah. Apa yang paling kau suka? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Ustaz sendiri paling suka apa? Salawat. Jadi saya kalau sedang banyak betul serangan, beban itu segala macam, saya ambil wudhu, saya sholat 2 rakaat, saya off-kan otak saya, off. Habis itu saya hidupkan hati saya, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Konekkan diri kita dengan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, jadi kita pengajian nanti, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Dunia sebesar ini mau dimasukkan ke kepala sebesar ini, apa yang terjadi? Pam! Pecah pembuluh darah, mati. Oleh sebab itu, bukan saya mau
mengajak kita untuk tidak berpikir, bukan itu maksud saya. Kita tetap ada strategi. Jangan gara-gara saya ngomong gini tiba-tiba besok rapat pengurus kafilah solihin. Bagaimana target ekonomi kita 2021? Udahlah kita opkan aja semua, kita zikir. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksud saya. Kita tetap ada planning, kita tetap ada inovasi, kita tetap ada visi dan misi. Tapi ada saat-saat tertentu, saat dunia ini terlalu berat, saat makhluk di bumi tak lagi ada yang bisa diajak bicara, maka berbisiklah ke tanah supaya makhluk-makhluk langit mendengar ucapanmu dan mengaminkan doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka otak ini tak bisa kalau diajak terlalu berat, dia error nanti dia lama-lama. Kalau komputer error masih bisa kita ganti hard disk baru. Kalau ini error, itulah yang senyum kepada angkot itu. Duduk pinggir jalan. Oleh sebab itu maka offkan ini sejenak, hidupkan ini. Perbanyak. Apa yang zikir paling suka, itu yang paling banyak diamalkan. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan. Alhamdulillah, amin. Berarti ragu dia saya sehat. Saya dari ACT, aksi cepat tanggap. Karena ada cepat tapi tak tanggap. Ada tanggap lelet. Lembaga kemanusiaan yang menjembatani kebaikan umat untuk umat. Walaupun dia tidak membangun jembatan. Bagaimana cara agar kita bisa selalu istiqomah untuk menjadi seorang yang dermawan? Yang pertama punya duit dulu. Gimana mau dermawan tak punya duit? Setelah bisnisnya halal, duitnya berkah, lalu kemudian dia membuat sebuah komunitas. Jangan sendirian, karena ini beban terlalu berat. Apa nama komunitasnya? ACT. Gabungkan diri dengan komunitas-komunitas. Setelah itu yang ketiga, action langsung. Pergi itu ke Wamena, pergi itu ke Palu, datangi itu langsung tsunami. Jangan cuma lihat videonya belum tentu tersentuh, datang lihat fakta langsung. Beda ternyata kalau ngelihat langsung. Nah itu. Memang Ustaz sudah pergi? Saya pergi waktu Palu. Pergi saya ke Palu melihat di kampung-kampung, melihat rumah tumbang. Ternyata ada rasa di dalam. Rasa itu yang tidak bisa dibangkitkan dengan hanya sekedar membaca www.google.com. Tak bisa dibangkitkan oleh youtube.com. Tapi ada langsung mata berbicara. Mata jendela jiwa. Jiwa di dalam ini jendelanya. Jendela ini mesti dibuka untuk melihat. Baru bisa. Inna sam'a, dengar, wal basar, lihat, wal fuad. Fuad tidak akan mungkin hidup kalau ini tidak dibuka, ini tidak dibuka. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Tuli, bisu, buta, hati terkunci tertutup. Na'udzubillah. Afwan, saya mau tanya bagaimana meminta doa agar pasangan baru nikah sentiasa bisa membimbing istri untuk istiqomah di jalan Allah dan segera diberikan keturunan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil was. Ini menunjukkan bahwa hidup tak pernah selesai dengan masalah. Dulu sebelum nikah minta doa dapat jodoh. Setelah dapat jodoh minta doa punya anak. Setelah punya anak minta doa supaya anak jangan nakal. Setelah punya anak minta doa supaya anaknya jadi hafal Quran. Setelah anak masuk pesantren minta doa supaya tahan berpisah dengan anak. Jadi memang dunia ini tak pernah selesai. Nanti setelah punya anak, anaknya nikah, sibuk pula ngurus cucu. Ibu yang dulu kan sering pengajian nih ya. Sekarang dia kemana? Di rumah Pak Ustadz. Apa? Tempat penitipan anak. Jadi memang dunia ini tak pernah selesai. Insya Allah Pak Ustadz kalau mati selesai. Belum tentu. Malaikat maut. Mungkar nakir. Kapan kita baru selesai? Nanti ketika bersama di surga Jannatul Firdaus. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi maksud saya, jangan kau sangka engkau saja yang punya beban hidup ini. Ini banyak orang menyangka dia aja yang punya beban. Tuhan tidak adil. Kau mau nengok keadilan Tuhan? Nanti dinampakkannya pingsan. Oleh sebab itu maka orang lain juga punya masalah. Mungkin masalah dia lebih besar daripada kita. Ini mindset kita mesti diluruskan dulu. Main otak, settingan otak mesti dikatakan. Bukan kau saja yang punya masalah. Orang lain juga punya
masalah. Setelah kita pahami bahwa orang juga punya masalah, bahwa kita tahu kita masalah kita sesungguhnya tidak besar, maka minta doa kepada Allah. Gimana caranya? Wabtagu ilaihil wasilah. Jangan ngadap Allah itu dengan tangan hampa kosong. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau berilah aku anak yang soleh berkat bacaan Qur'anku. Ya Allah berilah aku anak yang soleh berkat sedekahku. Ya Allah berilah aku anak yang soleh berkat. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Dalilnya mana Pak Ustadz? Itu hadis Sahih Bukhari, 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau karena aku berbakti kepada ibuku. Terbuka pintu gua. Ya Allah berilah aku, kabulkan doaku, buka pintu ini karena aku sudah bersedekah pada pembantuku. Terbuka pintu gua. Jadi pilih satu amal, continue di amal itu, jadikan itu sebagai doa. Misalnya tiap bulan bayarkan anak yatim sekolah. Doa nanti bilang, ya Allah berkat kemuliaan Engkau aku beramal menyantuni anak yatim itu, berikanlah aku anak yang soleh. Itu disuruh dalam Quran. Wabtagu ilaihil wasilah. Atau membaca salah satu surat-surat yang mulia dalam Quran. Ya Allah berkat kemuliaan surat Al-Fatihah, surat Yasin, surat Al-Kahfi, berikanlah aku anak yang soleh. Kira-kira sulitkah bagi Allah memberikan anak itu? Sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Istri yang diponis mandul tak mungkin punya anak, tiba-tiba punya anak setelah Nabi Ibrahim umur 99 tahun. Istrinya bernama Sarah. Sudah dikatakan orang takkan mungkin dia punya anak Ibrahim. Udahlah buka cabang aja. Franchise. Apa yang terjadi setelah Ismail lahir? Justru istri tua yang dikatakan mandul tadi malah mengandung anak. Lahirlah anak bernama Ishak. Diambil dari kata Yitzhak. Bahasa Arabnya Yithak. Yithak artinya ketawa. Ketawa Nabi Ibrahim saking lucunya. Kok Isa ya? Allah punya kuasa. Sebenarnya Allah hanya ingin melihat engkau bermunajat, melelehkan air mata, suaramu yang lirih menembus telinga malaikat. Lalu Allah saat itu membanggakan engkau malaikat, yang dulu kalian komplain katanya makhluk ini akan berbuat dosa, yang katanya makhluk ini akan menumpahkan darah. Nih, dia bermunajat di tengah malam. Allah ingin membanggakan engkau kepada para malaikat-malaikatnya. Makanya ada amal yang paling tinggi daripada tahajud, yang lebih hebat daripada jihad, yang lebih mantap daripada sholat qiyamul lail. Apa amalnya? Ridha, menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Usaha, ikhtiar, doa, tetap ada usaha. Tanya pakar-pakar medis, berobat, bayi tabung. Berapa bayi tabung sekarang Pak Ustadz? Oh, paling murah 100 juta. Itu pun tabung-tabung second. Katanya makan kurma muda, katanya banyak makan toge, ikut aja semua. Udah dimakan toge pakai bakwan gak juga mempan. Bagaimana cara bersyukur? La in syakartum la azidanakum. Kalau kau nampakkan nikmat itu, ku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kau tutup nikmat itu tidak ku tambah. Syukur artinya nampakkan. Kalau menampakkan, kalau gitu kita buat rumah besar, beli mobil mewah, bukan itu. Bukti kau kaya bukan dengan cincinmu 5-10, bukti kau kaya bukan dengan mobilmu mahal, bukan. Bukti kau kaya adalah berapa anak yatim yang kau bayarkan uang sekolahnya. Berapa fakir miskin yang kau kasih makan berasnya. Berapa orang jompo yang kau kasih kainnya. Itu bukti, tampakkan itu cara syukur. Itu cara syukur. Makanya mau pergi kemana? Mau ke sana. Apa acaranya? Syukuran. Mana syukuran? Ngasih makan, tamu. Nah, itu maknanya menampakkan nikmat Allah. Ada orang ini seolah-olah nikmat Allah itu tak ada. Maka Allah akan cabut nikmat itu. Bagaimana caranya ikhlas Pak Ustadz? Ikhlas itu yang tahu hanya kita, malaikat pun tak tahu. Malaikat tak tahu ikhlas. Kalau hambaku itu berniat mau buat baik, catat, kata Allah. Dari mana malaikat tahu orang ini berniat buat baik?
Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, malaikat tak tahu hati manusia, tapi malaikat mencium harum semerbak dari orang itu. Begitu dicium malaikat, berarti ada niat baik, keikhlasan dalam dirinya. Jangan heran kalau malaikat tak pernah menghampiri, karena begitu yang diciumnya adalah bau busuk, karena tak ada niat baik di dalam hati. Maka bersihkan senantiasa karena Allah, bukan karena manusia. Karena Allah. Kalau sholat fardu di masjid nampak orang. Tapi kalau bangun kita malam sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, witir tambah 3, tak nampak orang. Membaca Quran bersama-sama mungkin dilihat orang. Tapi saat kita baca sendiri, coba zikir jahar orang mendengar ramai. Tapi zikir sir juga dilaksanakan, dua-duanya dibuat. Ada amal yang di depan orang, sholat berjamaah, ada amal yang di belakang mata orang, sholat sendiri. Ada zikir yang dibaca kuat, tapi ada pula zikir yang dibaca sir. Itu semua adalah untuk menjaga keikhlasan hubungan antara kita berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat Pak Ustadz? Yang pertama ada 5 langkah. Yang pertama, sholat itu sama seperti main bola, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung main sepak bola, nanti kram kakinya. Tapi lari-lari dulu pemanasan. Pemanasan dalam sholat dengan mendengar suara azan menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai hati dijaga. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Makanya saat azan berkumandang tak boleh ngobrol. 2, ketika berwudu khusyuk mulai agak dalam. Makanya ketika sedang wudhu nggak boleh ngobrol. Ketika air masuk ke dalam mulut, bersih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika air mengusap muka, bersih dosa-dosa biji mata. Ketika air menyiram tangan, bersih dosa-dosa tangan. Ketika air mengusap kepala, bersih isi kepala. Ketika air menyiram kaki, bersih dosa-dosa kaki. Hati dijaga. Makanya jangan sambil wudhu sambil cerita. Ini banyak orang sambil wudhu cerita. Itulah kan gua udah ngomong kemarin. Jangan, tapi lu sih akhirnya mampus kan, itulah. Jangan ngobrol sambil wudu. Setelah itu bersih baru menghadap ke kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. 3. Jangan melakukan perbuatan yang lagha, sia-sia. Dari tempat wudu masuk ke dalam masjid, tasbih menjalin jari jemari, kertak. Jangan. Kalau kertak jari aja nggak boleh, apalagi main handphone. Matikan handphone. Karena ini mampu merusak hati. Matikan, stop. Kadang imam bolak-balik, luruskan shaf, matikan HP. Kita tak peduli. Yang keempat, pahami apa yang dibaca. Saya tidak menyuruh menerjemahkan. Saya tidak nyuruh menerjemahkan bacaan, pahami aja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan saya suruh terjemahkan. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Bukan itu saya maksud. Pahami aja, jangan diterjemahkan. Pahami aja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pahami yang dibaca. 5. Connect antara mulut menyebut dengan hati mengingat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut menyebut, hati mengingat. Connect antara mulut dengan hati. Mulut, hati connect. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mulai agak-agak jauh. Connectkan lagi. Agak-agak jauh. Connectkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai agak-agak marah karena dengar suara anak kecil. Apalah. Ihdinas siratal mustaqim. Konekkan lagi. Awas nanti anak siapa lah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya dalam
Orang yang sholat di masjid, maksud saya bukan cerita. Saya nggak pandai nyindir-nyindir. Nggak apa-apa. Kalau anak-anak masih ada di majelis pengajian kita, 20 tahun akan datang, mereka yang akan buat majelis pengajian. Gitu cara menebus omongan tadi. Saya orang yang paling tidak bisa berpisah dengan mak saya. Ketika malam tahlilan, mak saya menghadiri tahlil almarhum Pak Ci Imran namanya, ingat saya kejar mak saya 5 kilometer. Saya kejar sampai di rumah itu, mak saya udah menengok segini, saya berdiri aja di pintu. Rupanya mengikut emak ke pengajian, ke tahlilan, ke acara maulid, acara pengajian. Itulah lupanya yang paling membuat teringat sekarang. Nah, makanya kalau ada anak-anak kecil di masjid, maka ini banyak orang sekarang kalau udah melihat anak kecil di masjid, pulang. Buat naik jantung koroner aja pulang. Bapak, kalau di masjidmu tak ada suara anak-anak lagi, maka boleh jadi 20 tahun lagi masjidmu jadi museum. Ini penting, kalau tidak nanti rusak. Jadi kekhusyuan tadi adalah sama seperti kita naik motor. Kadang-kadang naik motor ini kan agak-agak mau naik ke trotoar, luruskan lagi. Gitu juga soal khusyuk ini, dia agak lari. Sama seperti orang memikul padi di tengah sawah, udah agak terpleset, naik lagi, udah agak jatuh. Jangan terpleset, jatuh, masuk kolam, nangguk-nangguk ikan pula. Bagaimana caranya istiqomah Pak Ustadz? Pertama, jangan hidup sendiri, mesti berjamaah. Yang kedua, berjamaah, jangan pernah, komunitasnya harus tetap ada. Itu syarat istiqomah. Yang kedua, harus praktek langsung, paksa diri. Paksa-paksa diri baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Paksa-paksa diri baca surat Yasin. Paksa-paksa diri satu hari berselawat 100 kali. Harus buat target. Saya harus berselawat 100 kali. Tapi yang tahu cuman kita aja. Jangan nanti udah 100 langsung update. Alhamdulillah udah 100 hari ini. Jangan nanti sebelum berselawat streaming pula. Na'udzubillah. Jadi riak nanti kita. Sebelumnya jazakallah khairan kasiran ahsanal jaza untuk kedatangan Ustadz. Jawabannya wa iyyakum. Wa iyyakum artinya you too. Saat ini di tengah kondisi persatuan umat khususnya sesama muslim di Indonesia terlihat seperti terpecah belah. Bagaimana menurut Ustadz langkah cara terbaik untuk menyatukan kondisi yang terpecah belah tersebut? Mungkin terpecah belah disebabkan oleh pilihan politik. Mungkin terpecah belah disebabkan oleh perbedaan mazhab, tapi kita tetap punya Allah yang satu, la ilaha illallah. Kita tetap punya Nabi yang satu, Muhammadur Rasulullah. Kita tetap punya Quran yang satu, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Mengapa kita bahas yang kecil tapi meninggalkan yang besar? Kira-kira kalau diinventarisir masalah, lebih banyak masalah yang muttafaq alaih yang kita sepakati atau yang ikhtilaf? Lebih banyak yang kita sepakati daripada ikhtilaf. Salat misalnya. Semua kita sepakat salat itu 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ahlus sunnah wal jamaah. Keluar daripada itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kita sepakat bahwa salat subuh itu 2 rakaat. Ada yang salat subuh 1 rakaat. Mana ada? Bahwa ada yang pakai bismillah, ada yang sir, ada yang jahar, ada yang pakai kunut, ada tidak. Ini khilafiyah. Selama masih sama-sama salat subuh. Dulu aja orang kelahi masalah kunut nggak kunut. Sekarang alhamdulillah nggak lagi ada kelahi karena sama-sama nggak sholat subuh. Saya mungkin ada beberapa perbedaan dengan Ustadz Ahmad Ridwan. Dalam fikih mungkin saya lebih banyak ke mazhab Syafi'i, beliau lebih ke Hambali. Dalam masalah akidah mungkin saya memakai pendapat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, mungkin beliau mengambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah, mungkin. Tapi kami masih tetap ada titik-titik persamaan bahwa ini ada untuk membawa umat ini. Maka persamaan itulah yang kita lihat, itulah yang membuat kita bisa berjalan bersama, melihat beberapa perbedaan. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna.
Pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita bekerja sama. Pada perkara yang kita ikhtilaf, mari kita berlapang dada. Makanya saya lebih suka masuk ke dalam hutan, bawa bantuan, kumpulkan pakaian bekas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami akan masuk hutan bulan sekian, bawalah barang-barang makanan pokok, kirimkan ke nomor rekening berikut ini, kami akan bawa. Kenapa? Karena kalau sudah cerita fakir miskin, tidak ada ikhtilaf. Ada nggak ikhtilaf kalau sudah cerita fakir miskin? Nggak ada. Ini miskin, menurut saya tidak miskin. Mana ada ikhtilaf? Ustadz, beri kami tips-tips agar tetap istiqomah dalam berhijrah untuk kami yang masih pemula dalam berhijrah. Jangan sendirian, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ini predator, buaya sungai, bukan buaya darat. Buaya di sungai, predator sedang mengamati sekelompok kambing yang menyeberang sungai. Sekelompok kambing menyeberang sungai tidak akan diganggu oleh predator. Tapi ketika ada satu kambing yang tidak sabar, lalu memisahkan diri dari jamaah hanya ingin meneguk 2 teguk air, disitulah predator akan menerkam. Wow. Ustadz tahu dari mana? Ada acara di TV. Oleh sebab itu maka pertama, jangan misahkan diri dari jamaah. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan majlis ilmu. Karena kita ini semua punya bibit iman. Tapi bibit iman ini kalau tidak disiram kering dan mati. Berapa banyak orang yang bibit imannya mati karena tidak disiram. Apa alat penyiramnya? Pengajian. Pilihlah cara siram yang mana yang kau sukai. Saya lebih suka cara siramnya Ustadz Hadi Hidayat, lebih slow Pak Ustadz. Dengan Ustadz Somad itu seperti dorsmir. Mati bunga-bunga yang cantik itu. Saya lebih suka kalau siramannya dilakukan oleh Ustadz Umar Mita. Dia lebih lembut, lebih soft. Mungkin itu lebih mengena. Dia siramnya pelan. Nah, siram. Kalau Ustadz Somad, terserah Ustadz mana yang kau pilih. Yang penting ngaji. Jangan dibentur-benturkan Ustadz ini. Oh Ustadz ini enggak ada ilmunya ini. Ustadz ini enggak ada. Kau pun yang mana yang kau ikut? Satu pun tidak. Aku lebih hebat dari Ustadz itu. Ustadz itu makan, aku makan. Ustadz itu minum, aku minum. Memang iya. Tapi dia baca buku. Nanti baca koran. Oleh sebab itu maka ini. Jangan misahkan diri dari jamaah. Hidupkan iman itu dengan ilmu pengajian. Jangan pernah tinggalkan pengajian. Ngaji. Alhamdulillah kafilah solihin ini ngajinya continue terus kan, berkelanjutan. Nah, ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah selalu waspada, setan belum pensiun.